Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Randa Eti Kurniati MPD dari SMK Islamiyah Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Baiklah, saya akan menginformasikan tentang bagaimana permasalahan yang saya angkat adalah cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik, sebelum kepada caranya, yaitu adalah apa pengertian motivasi belajar itu. Motivasi belajar siswa merupakan hal yang sangat penting bagi pencapaian kinerja atau prestasi siswa. Dalam hal ini tentu menjadi tugas dan kewajiban guru untuk senantiasa dapat memelihara dan meningkatkan motivasi belajar siswanya. Kemudian faktor yang menyebabkan menurunnya motivasi belajar itu adalah faktor yang menyebabkan menurunnya motivasi siswa belajar yang menyebabkan para siswa memilih lingkungan di luar sekolah adalah materi pelajaran dan guru yang menyampaikan materi pelajaran itu sendiri. Mengenai materi pelajaran yang sering dikeluhkan siswa sebagai hal yang membosankan, terlalu sulit, terlalu banyak materi untuk waktu yang terbatas. Akan tetapi, lebih utama daripada faktor pelajaran adalah faktor gurunya. Mengapa faktor gurunya? Di sini adalah faktor yang kurang bisa memilih model pembelajaran. Nah, di sini faktor yang utama itu adalah guru itu sendiri. Baik. Ada 5 cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, gunakan metode kegiatan yang beragam. Arti metode kegiatan beragam itu adalah model itu bagaimana metode kegiatan yang digunakan kepada siswa tersebut di dalam kelas. Yang kedua, jadikan siswa peserta aktif, bukan pasif. Yang ketiga, buatlah tugas yang menantang namun realistis dan sesuai. Ciptakan suasana kelas yang kondusif agar nanti bisa menjadi senang siswa tersebut. Yang kelima, libatkan diri Anda untuk membantu siswa mencapai hasil. Baik, gunakan metode yang beragam. Metode belajar yang begitu-begitu terus akan menyebabkan siswa merasa bosan. Misalnya mencatat terus, itu akan membosankan. Cobalah terapkan berbagai variasi yang akan membuat siswa konsentrasi dan termotivasi. Cobalah untuk membuat pembagian peran, debat, transfer pengetahuan secara singkat, diskusi simulasi, studi kasus, presentasi dengan audio visual, dan diskusi kelompok. Yang kedua, jadikan siswa peserta aktif. Berikan siswa kesempatan untuk berkreasi, menulis, berpetualang, mendesain, menciptakan suatu untuk menyelesaikan suatu masalah, atau juga bisa berdemonstrasi. Gunakan metode belajar yang aktif dengan memberikan siswa tugas berupa simulasi, penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. Berikutnya adalah buatlah tugas yang menantang namun realistis dan sesuai. Nah, di sini buatlah proses belajar yang cocok dengan siswa dan sesuai dengan minat mereka, sehingga menarik karena mereka dapat melihat hasil belajar. Buatlah tugas yang menantang namun realistis. Realistis dalam pengertian standar, tugas cukup berbobot untuk memotivasi siswa dalam menyelesaikan tugas sebaik mungkin. Ada contoh yang pernah saya lakukan adalah pembelajaran diajak di luar kelas. Siswa harus mencari salah satu misalnya binatang atau tumbuhan, kemudian dikasih tugas hanya 10 menit untuk merangkum dan menginformasikan kembali. Nah, di situ siswa itu sangat senang. Yang keempat adalah ciptakan suasana kelas yang kondusif. Kelas yang kondusif itu adalah kelas yang aman, tidak mendikte, dan cenderung mendukung siswa untuk berusaha dan belajar sesuai minatnya. Akan menumbuhkan motivasi dalam belajar. Apabila siswa belajar dalam suatu kelas yang menghargai dan menghormati mereka dan tidak hanya memandang kemampuan akademis,
mereka, maka mereka cenderung terdorong untuk terus mengikuti proses belajar. Yang kelima adalah libatkan diri Anda untuk membantu siswa meraih hasil. Arahkan siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam proses belajar mengajar. Jangan terpaku hanya pada hasil ujian dan tugas. Bantulah siswa dalam mencapai tujuan pribadinya dan terus pantau perkembangan mereka. Baik, demikianlah hasil pemecahan masalah yang saya paparkan tadi. Semoga bermanfaat bagi diri sendiri, umumnya bagi siswa atau orang lain. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.